lagi di Diari Salwa. Aku bakal lanjutin video sebelumnya, masih sama di buku Public Speaking karena ini belum selesai, jadi akan aku selesaikan. Oke, kita sudah sampai di kenali penyebabnya. Kita mulai. Anda tentu paham dengan satu peribahasa ini, tak kenal maka tak sayang. Satu peribahasa lama yang cukup kita kenal, yang artinya kurang lebih Anda tidak dapat mengenali secara pasti jika Anda belum mengenali secara dekat. Dengan mengenali hambatan-hambatan tersebut, kita akan lebih mudah mencari solusinya. Artinya, wajib bagi kita untuk mengenal dengan baik kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri kita sebagai bekal untuk menjalani kehidupan. Saya jadi teringat satu tanggapan NLP, yaitu tidak ada yang namanya kegagalan, hanya umpan balik. Hal ini menegaskan bahwa pada dasarnya setiap orang bisa sukses. Jika saat ini belum bisa, bukan berarti gagal mencapai kesuksesan. Lebih tepatnya, itu karena ia belum mengenal dengan baik pengetahuan yang tepat atau pengetahuan yang cukup untuk mencapai kesuksesannya. Seorang ahli perang Tiongkok, Sun Tzu, pernah berkata, apabila Anda tidak mengenal siapa diri Anda juga tidak mengenal siapa musuh Anda. Maka dipastikan 100% dalam setiap peperangan, kekalahan akan menjadi milik Anda, begitupun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Anda tidak mengenal siapa diri Anda dan tidak mengenal orang lain, lawan bicara Anda, atasan Anda, bawahan Anda, maka dipastikan Anda kalah dalam setiap interaksi. Pernahkah Anda tiba-tiba merasa takut, gugup, berkeringat dingin, atau seluruh tubuh bergetar? Bahkan mungkin serasa kaku untuk digerakkan. Tentu hal itu pernah Anda rasakan, terutama ketika diminta untuk berbicara di depan umum. Saya sendiri pernah mengalami hal tersebut. Oke, lanjut. Umumnya, gejala yang sering muncul ketika seseorang takut atau tidak percaya diri berbicara di depan publik meliputi dua hal. Pertama, gejala fisik berupa detak jantung yang berdebar lebih kencang, kaki gemetar, suara bergetar, keringat bercucuran. Yang kedua, gejala yang terkait dengan mental seperti pengulangan kata atau kalimat, panik, malu, memori yang tiba-tiba hilang, dan bicara terputus-putus. Kesiapan mental untuk berbicara di depan publik dapat Anda bangun dengan cara mengurangi ketegangan fisik, yaitu dengan melakukan senam ringan. Anda tidak akan bisa menurunkan ketegangan mental jika otot seluruh tubuh masih tegang. Oke, lanjut lagi. Lantas, sebenarnya apa penyebab munculnya rasa tidak percaya diri? Umumnya, munculnya tidak percaya diri disebabkan beberapa faktor. Pertama, sering mengalami kegagalan. Yang kedua, mudah berputus asa. Yang ketiga, takut yang berlebihan. Dan yang keempat, kemampuan komunikasi yang kurang baik. Hal lain yang dapat mempengaruhi tidak adanya rasa percaya diri seseorang yaitu kondisi ekonomi keluarganya. Rasa tidak percaya diri ini mencakup komunikasi dan pembauran, yaitu ketika kondisi mengharuskan seseorang berkomunikasi dengan orang yang tingkat ekonominya tinggi atau menengah ke atas. Padahal sesuatu yang terjadi dalam diri kita itu lebih penting daripada sesuatu yang terjadi di luar kita. Syukuri dan berdayakan segala hal yang telah dikaruniai Tuhan. Berhenti mengeluh dan berlindung dari keterbatasan yang Anda buat sendiri. Oke, untuk mempersiapkan mental sebelum berbicara di depan publik, Anda perlu menerapkan beberapa prinsip. Yang pertama, berbicara di depan publik bukanlah hal yang menakutkan. Yang kedua, Anda tidak perlu menjadi orang yang sempurna dan cerdas untuk berbicara di depan publik. Yang ketiga, siapkan 2-3 bahan berbicaraan atau pernyataan atau pertanyaan. Yang keempat, tentukan tujuan dan sasaran agar komunikasi lebih terarah. Yang kelima, Anda tidak perlu merasa menjadi pembicara publik. Dan yang keenam, Anda tidak harus menguasai atau mengendalikan semua audiens. Dan yang terakhir, ingat, sebagai besar audiens menginginkan presentasi atau penyampaian pesan Anda berhasil dan diterima dengan baik. Jadi, lakukan tanpa merasa terbebani. Oke, selanjutnya saatnya menghancurkan. Seperti kita ketahui bersama, salah satu kunci kesuksesan berbicara di depan umum yaitu percaya diri serta bisa mengendalikan kekuatan dan emosi diri sendiri. Rasa percaya diri akan sangat membantu kita dalam melakukan berbagai aktivitas, termasuk berbicara di depan umum. Percaya diri adalah keyakinan diri seseorang dalam menaklukkan rasa takut ketika menghadapi situasi tertentu. Gejala rasa takut ini dapat menyebabkan beberapa hal, semisal kehilangan konsentrasi,
pikiran tiba-tiba kosong, tubuh berkeringat, jantung berdebar, dan terlalu banyak bergumam. Gejala-gejala dialami biasanya berupa kecemasan berbicara, merasa tertekan karena takut dinilai atau diawasi oleh orang lain. Oleh karena itu, ada baiknya Anda mengenal beberapa penyebab munculnya kecemasan berkomunikasi, diantaranya yang tidak tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana memulai pembicaraan, tidak dapat memperkirakan apa yang diharapkan pendengar. Margaret Thatcher pun pernah berkata, "Saya sangat sering merasa cemas jika harus berbicara di depan publik. Tetapi apa boleh buat, saya harus mengendalikannya." Jadi tidak perlu risau, rasa takut atau cemas tidak hanya dialami Anda. Semua orang pernah takut atau cemas. Namun, setiap orang punya kemampuan yang berbeda dalam mengendalikannya. Sementara itu, orang yang tidak percaya diri memiliki perspektif negatif terhadap kemampuan dirinya. Rasa tidak percaya diri mengakibatkan munculnya perilaku seperti gugup, cemas, dan malu. Berikut ini hal-hal yang perlu Anda lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri yang tiba-tiba muncul saat Anda diminta untuk berbicara depan umum. Pertama, tentukan tujuan. Contoh, tujuan Anda berbicara adalah memberi motivasi kepada siswa terkait keterampilan menulis. Yang kedua, rilekskan tubuh dan pikiran Anda. Tarik nafas yang dalam dari hidung, lalu hembuskan secara perlahan melalui mulut. Sambil menghembuskan nafas, pejamkan mata Anda, ucap dalam hati, rileks, santai. Yang ketiga, berdoa. Ya, berdoa dapat meningkatkan rasa percaya diri Anda. Berdoa dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan telah menciptakan manusia dengan sempurna dan kelebihan masing-masing. Lanjut, yang keempat, lakukan visualisasi dan afirmasi. Visualisasi adalah teknik penggunaan imajinasi untuk mewujudkan apapun yang diinginkan seseorang pada pikiran bawah sadarnya. Teknik visualisasi dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, carilah tempat yang tenang jauh dari keramaian. Yang kedua, lakukan visualisasi dengan cara membayangkan atau mengimajinasikan keinginan Anda dalam pikiran. Gunakan semua panca indera, perjelas gambar Anda dalam pikiran, perjelas suara Anda, perasaan yang muncul, tampilkan seolah-olah nyata, lalu pertegas dengan teknik afirmasi. Afirmasi adalah suatu pernyataan positif yang dilakukan secara berulang-ulang dan dituangkan dalam bentuk tulisan maupun lisan di dalam hati dengan penuh keyakinan. Bagaimana caranya agar teknik afirmasi bisa bekerja? Yaitu dengan 3 hal. Yang pertama, afirmasi harus dalam bentuk present tense. Yang kedua, hindari kalimat negatif. Penggunaan kata rajin lebih baik daripada kata tidak malas. Penggunaan kata yang positif akan memperkuat hasil akhir pilihan Anda. Dan yang ketiga, spesifik. Afirmasi akan lebih mudah diterima dan alam bawah sadar ketika informasi dalam bentuk lebih spesifik. Misalnya, saya akan segera memiliki rumah, dibuat lebih spesifik seperti Juni 2018, saya memiliki rumah dengan segala usaha dan doa yang saya lakukan. Dan yang kelima, tersenyumlah. Tersenyum juga memberikan energi positif bagi orang-orang di sekitarnya. Tak hanya menunjukkan ekspresi wajah, tersenyum pun melepaskan hormon endorfin yang membuat Anda merasa lebih baik. Ketika Anda memberikan senyuman terbaik kepada orang lain, maka orang lain cenderung akan tersenyum pula kepada Anda. Ada kata-kata seperti ini bunyinya. Berdoa dapat meningkatkan rasa percaya diri Anda. Oke. Yang keenam, hilangkan pikiran dan perasaan negatif. Pikiran dan perasaan negatif sering muncul dengan berupa persepsi atau anggapan bahwa diri sendiri bodoh, selalu gagal, tidak pantas, tidak tampan, dan sebagainya. Ketahuilah bahwa hal sepele yang justru kerap kali membuat Anda tidak percaya diri adalah Anda terlalu fokus pada pikiran dan perasaan negatif Anda. Pikiran dan perasaan negatif ini jika dibiarkan akan menjadi limiting belief atau mental block. Apa itu limiting belief? Limiting belief yaitu sebuah keyakinan atau kekuatan pada diri seseorang yang menghambat atau menghentikan dirinya. Robert Dills membagi belief menjadi 3 jenis. Yang pertama, hopelessness, tidak ada harapan, dan yang kedua, helplessness, ketidakberdayaan, dan yang ketiga, worthlessness, tidak berharga. Kemampuan mengendalikan perasaan merupakan satu kunci untuk membangun rasa percaya diri dari dalam. Lanjut, yang ketujuh, lupakan standar orang lain.
Prinsip yang harus Anda pegang adalah standar yang dimiliki setiap orang berbeda-beda. Artinya, sehebat apapun usaha yang Anda lakukan, tidak akan bisa memuaskan semua orang. Oleh karena itu, bertahanlah pada standar yang menurut Anda paling baik untuk diri Anda. Tak perlu khawatir jika orang lain menganggap Anda kurus, gendut, tidak cantik, kurang gaul, dan lain-lain. Yang ke-8, berbicaralah secara perlahan. Ingat, sang motivator andal, Bapak Mario Teguh, bagaimana penampilan beliau ketika tampil di depan umum? Ya, tepat sekali, gaya bicaranya begitu pelan, teratur, dan tenang. Oke, lanjut yang ke-9, kendalikan nafas. Berbicara dengan nafas tersengal-sengal tidak hanya membuat Anda tidak nyaman dan menurunkan citra Anda di depan audiens, tetapi juga membuat audiens merasa bosan, bahkan mungkin kesal. Dan yang ke-10 atau yang terakhir adalah berlatih dan berlatih. Segala sesuatu bertumbuhkan proses. Begitu juga dengan keberhasilan Anda berbicara di depan audiens. Oke, ada satu kata-kata bunyinya seperti ini. Tersenyumlah sesering mungkin, senyumlah tanpa alasan. Sebab dengan tersenyum, Anda akan menikmati kehidupan ini dengan lebih bahagia. Oke, lanjut lagi di lembar berikutnya. Lakukan pemrograman diri. Pemrograman diri yang dimaksud di sini yaitu pembentukan identitas diri yang positif. Hal ini penting karena menjadi modal Anda untuk mempengaruhi audiens. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan persepsi Anda terhadap diri sendiri. Nah, untuk melakukan pemrograman diri ke arah identitas yang positif, ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, siapkan selembar kertas. Setelah itu, buatlah garis tengah sehingga halaman itu menjadi 2 bagian. Yang pertama, buatlah kolom agar lebih mudah. Kolom A ditulis kelemahan dan kolom B ditulis kelebihan. Langkah selanjutnya yaitu di kolom A tuliskan kelemahan atau kekurangan diri Anda. Setelah selesai, silahkan gunting menjadi 2 bagian sesuai dengan garis yang Anda buat. Ambil bagian kertas kolom A yang berisi catatan tentang kelemahan atau kekurangan Anda. Selanjutnya, bakar kertas tersebut. Sambil membakar kertas itu, berdoalah kepada Allah. Wahai Allah, Zat yang Maha Kuasa, termasuk penguasa pikiran dan perasaan hamba, atas segala kuasa dan izin-Mu, mulai detik ini dan seterusnya, semua citra negatif pada diri saya lenyap, sejalan dengan terbakarnya catatan ini. Selanjutnya, simpan bagian catatan yang bertuliskan citra diri positif Anda. Lakukan visualisasi dan afirmasi setiap melakukannya. Pegang kertas tersebut, ucapkan dengan penuh kesadaran dan keyakinan, terima kasih ya Allah, terima kasih, saya bersyukur dengan segala karunia yang Engkau berikan. Lanjut yang kedua, biasakan tersenyum. Mengapa harus membiasakan senyum? Sebab senyum merupakan hal yang istimewa dalam hidup. Selain berdampak baik untuk kesehatan, senyum juga memberi banyak keuntungan bagi Anda, yaitu senyum membuat Anda menjadi pribadi yang menarik. Senyum dapat mengubah suasana hati Anda. Senyum dapat meringankan beban pikiran. Senyum bernilai ibadah karena menularkan kebaikan, di mana senyum Anda dapat merangsang respon orang lain untuk ikut tersenyum. Senyum dapat membantu Anda untuk tetap berpikir positif. Karena pentingnya senyum, maka biasakanlah melakukan sesuatu disertai dengan senyuman. Oke, lanjut. Yang ketiga, program pikiran Anda dengan hal yang positif. Mulailah dengan menyadari bahwa setiap perkataan atau ucapan, termasuk kata-kata yang terucap di batin Anda mengenai diri Anda, berdampak bagi kehidupan Anda. Apapun yang biasa Anda ucapkan akan menjadi program di diri Anda untuk diwujudkan menjadi realitas. Oleh sebab itu, biasakanlah berbicara dengan diri Anda sendiri tentang hal-hal positif, terutama yang Anda inginkan. Oke, yang keempat, akses rasa percaya diri Anda. Pada dasarnya, setiap orang termasuk Anda pernah memiliki rasa percaya diri. Rasa percaya diri bisa Anda dapatkan saat menjuarai lomba melukis, bernyanyi, olahraga, membaca puisi, mendapat nilai yang tinggi saat ujian, atau pada situasi lainnya. Tentunya hal ini menjadi keuntungan bagi Anda. Cukup dengan mengaksesnya, membayangkan dan merasakan kembali kejadian tersebut. Anda bisa memanfaatkan rasa percaya diri yang Anda miliki di masa lalu untuk membangkitkan rasa percaya diri dalam konteks yang lain. Namun, bagaimana caranya? Ada sebuah teknik yang saya dapatkan dalam pelatihan NLP kelas practitioner. Teknik ini dikenal sebagai Circle of Excellence.
Kunci keberhasilan teknik ini terletak pada kemampuan Anda menghidupkan kembali suatu pengalaman sehingga seolah terasa nyata terjadi saat ini. Anda tidak boleh sekedar mengingat, tetapi juga harus benar-benar merasakannya. Ada satu kata-kata bunyinya seperti ini. Tidak ada metode terbaik dalam public speaking selain berlatih dan melakukan persiapan. Sehebat apapun materi yang akan Anda sampaikan, jika tidak ada persiapan atau latihan, maka materi Anda hanya akan bernilai gagasan belaka. Oke, kita lanjut di bagian C. Sekarang kita udah sampai di bagian C, yaitu bahasa tubuh dan penampilan. Cermati bahasa tubuh Anda. Bahasa tubuh merupakan aspek nonverbal dalam berkomunikasi. Bahasa tubuh adalah bentuk kemampuan mental dan fisik manusia dalam komunikasi nonverbal yang terdiri atas postur tubuh, gerak tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan mata. Bahasa tubuh juga mampu mengomunikasikan banyak pesan kepada orang lain. Oleh karena itu, penampilan bahasa tubuh yang baik amat penting dalam kegiatan komunikasi. Para penelitian menyimpulkan bahwa lebih dari separuh proses komunikasi adalah proses non-verbal. Dalam konteks public speaking, bahasa tubuh merupakan perangkat efektif untuk membantu presentasi. Bahwa bahasa tubuh dapat mengklarifikasi suatu pesan yang disampaikan serta ketulusan dan antusiasme Anda kepada audiens. Jika Anda menggunakan bahasa tubuh, Anda akan sukses menyampaikan pesan verbal, begitupun sebaliknya. Perhatikan bagaimana posisi tubuh mereka. Orang yang tertarik dengan pembicaraan kita, posisi tubuhnya akan condong ke depan, bahkan menunjukkan kesamaan. Masih ragu? Saat Anda berjalan di suatu tempat, sempatkan berhenti sejenak. Amati seseorang yang sedang mengobrol dengan orang lain, bisa sahabat, pacar, atau pasangannya. Perhatikan bagaimana posisi tubuh mereka. Saya pastikan Anda akan senyum-senyum sendiri melihat respon yang mereka munculkan terhadap mitra bicara mereka. Mereka akan cenderung membangun kesamaan dalam bahasa tubuh. Yang pertama, bahasa tubuh positif adalah bahasa tubuh yang hendaknya digunakan saat berada di podium atau di atas panggung ketika presentasi atau pidato. Dan yang kedua, bahasa tubuh negatif. Tangan disapu, melakukan tangan disapu saat Anda berbicara memberikan kesan kepada audiens bahwa Anda adalah pribadi yang kurang terbuka atau menyembunyikan sesuatu. Bahasa tubuh membantu kita mempertahankan perhatian dan minat audiens. Gerakan tubuh akan memberikan banyak variasi dan menghilangkan suasana yang monoton. Selain itu, bahasa tubuh juga membantu Anda menghilangkan ketegangan dan kegugupan. Paul Ekman, seorang motivator, melalui eksperimennya menyatakan bahwa setiap individu mampu membaca keadaan emosional orang lain hanya dengan mengamati komunikasi nonverbalnya. Komunikasi nonverbal yaitu proses komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan kata-kata seperti senyuman, tatapan mata, atau sentuhan. Tetapi memiliki pengaruh luar biasa dalam komunikasi. Sebenarnya kita sendiri sudah sering melakukan komunikasi nonverbal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada 5 fungsi pesan komunikasi nonverbal yang perlu diperhatikan dalam public speaking, yaitu yang pertama, repetisi, berfungsi untuk mengulangi atau merumuskan ulang makna suatu pesan melalui komunikasi nonverbal. Dan yang kedua, kontradiksi, berfungsi untuk menunjukkan makna yang berlawanan. Yang ketiga, substitusi, berfungsi menggantikan lambang-lambang verbal. Dan yang keempat, aksentuasi, berfungsi untuk menekankan beberapa bagian dari pesan verbal. Dan yang kelima, komplement, berfungsi untuk melengkapi. Dalam kegiatan public speaking, seluruh tubuh Anda merupakan perangkat untuk membantu presentasi Anda. Bahasa tubuh dapat mengklarifikasi suatu pesan atau perhatian yang disampaikan dengan tulus dan antusias kepada audiens. Kesuksesan penyampaian pesan verbal sangat dipengaruhi oleh ketetapan penggunaan bahasa tubuh saat berkomunikasi. Gerakan anggota tubuh yang bersifat spesifik disebut dengan adaptor. Salah satu jenis adaptor adalah self-adaptor. Contohnya, menggaruk kepala dan menunjukkan kebingungan. Ada pula alter adaptor, contohnya mengusap kepala orang lain sebagai tanda sayang. Secara umum, bahasa tubuh dapat diartikan sebagai bahasa kepala, bahasa mata, bahasa tangan, gerakan lain, nada atau kecepatan berbicara, bahasa penolakan, bahasa keterbukaan, bahasa siap menerima, bahasa curiga, dan yang terakhir bahasa tidak jujur. Ada satu kata-kata lagi yang bunyinya seperti ini.
Kesuksesan menyampaikan pesan verbal sangat dipengaruhi oleh ketetapan penggunaan bahasa tubuh saat berkomunikasi. Oke, sampai sini aja bacaan aku. Akan aku lanjut di episode berikutnya. Semoga teman-teman selalu suka dan masih mendengarkan video aku ini. Sampai jumpa di video berikutnya.